Ya, pemirsa, sementara itu Sukmawati Soekarno Putri melaporkan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab ke Bareskrim Mabes Polri. Ceramah Habib Rizik di daerah Jawa Barat beberapa waktu lalu dianggap telah melecehkan Pancasila dan juga martabat Presiden pertama RI Soekarno. Saat melapor Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab ke Sentra Pelayanan Kepolisian Bareskrim Polri, Sukmawati Soekarno Putri membawa sejumlah bukti. Putri Presiden pertama Soekarno ini mengaku tersinggung atas ucapan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik setelah melihat rekaman di media sosial saat memberikan ceramah di Jawa Barat beberapa waktu lalu. Saat ceramah, Habib Rizik melontarkan kata-kata yang tidak pantas, melecehkan Pancasila, serta menghina kehormatan dan juga martabat Soekarno sebagai proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam laporannya, Sukmawati melaporkan Habib Rizik telah melanggar pasal 154A KUHP tentang penodaan lambang negara. Saya pikir beliau itu kan seorang pimpinan kok ngomong yang tidak sepatutnya, ya. Apa itu yang bisa kita jadikan satu idola? Ya, dan Pancasila itu sudah diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, beliau ngomong sesuatu yang tidak pantas bagi kami, bagi kita semua. Mungkin bapak-bapak, ibu akan mengatakan itu sesuatu yang tidak pantas. Tidak ada bahasa lain selain bahasa itu. Mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan. Silahkan. Dengan pihak Bareskrim, apa yang dilakukan oleh pihak Bareskrim? Ya, untuk menindaklanjuti, saya kira mekanismenya, prosedurnya pasti ada tahapannya. Pasti yang dilaporkan itu akan dipanggil untuk diminta klarifikasinya. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut Piagam Jakarta. Kira-kira jelas tidak? Ini Pancasila yang asli. Ini Pancasila yang orisinil. Ini Pancasila yang otentik. Ini Pancasila yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Setelah mereka sepakat 22 Juni, bawa lagi ke sidang pleno BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli. Hasilnya semua sepakat secara aklamasi, semua tanda tangan Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Soekarno ikut tanda tangan, Bung Hatta ikut tanda tangan, kelompok Islam, Kristen semua ikut tanda tangan, saudara. Jadi supaya Anda tahu, sampai di sini jelas. Nah, berarti saya mau tanya, kalau gitu Pancasila Soekarno dengan Pancasila Piagam Jakarta sama atau beda? Sama atau beda? Sudah beda. Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat. Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala, saudara. Beda tidak? Beda tidak? Mana lebih bagus? Mana lebih bagus? Pancasila Soekarno atau Piagam Jakarta? Pancasila Soekarno atau Piagam Jakarta? Piagam Jakarta, saudara. Dan perlu dicatat, Pancasila Soekarno pendapat pribadi, sedangkan Piagam Jakarta hasil ijma kesepakatan, saudara. Maka itu saya mau tanya, kalau sudah namanya kesepakatan, bagus tidak? Alhamdulillah. Itu yang kedua, oleh para pendiri bangsa, saudara. Setelah mereka sepakat 22 Juni, bawa lagi ke sidang pleno BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli. Hasilnya semua sepakat secara
secara aklamasi semua tanda tangan piagam. Nah, berarti sama makanya kalau gitu Pancasila Soekarno dalam Pancasila Piagam Jakarta sama atau beda? Sama atau beda? Sudah beda. Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat. Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala, saudara. Beda tidak? Beda tidak? Mana lebih bagus? Mana lebih bagus? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut Piagam Jakarta. Kira-kira jelas tidak? Ini Pancasila yang asli. Ini Pancasila yang orisinil. Ini Pancasila yang otentik. Ini Pancasila yang bisa Jakarta sebagai dasar negara. Soekarno ikut tanda tangan, Bung Hatta ikut tanda tangan, kelompok Islam, Kristen, semua ikut tanda tangan, saudara. Jadi supaya Anda tahu, sampai di sini jelas. Jelas. Ya, pemirsa, unjuk rasa mengecam dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terus berlanjut. Ribuan Muslim dari Kabupaten Bekasi dan juga Kota Bogor berunjuk rasa menuntut polisi menangkap Ahok dan memprosesnya secara hukum. Ahok dianggap secara terang-terangan melecehkan surat Al-Maidah ayat 51. Ribuan umat muslim se-Kabupaten Bekasi berunjuk rasa di lapangan kawasan industri Hyundai Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis pagi. Mereka mengecam Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang diduga melakukan penistaan agama secara terang-terangan terhadap isi surat Al-Maidah ayat 51. Massa juga membawa keranda bergambar Ahok. Usai melakukan orasi, massa melakukan aksi long march dengan berkeliling di kawasan industri. Mereka mengancam akan melakukan aksi yang jauh lebih besar jika tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan dari pihak kepolisian. Kepolisian agar bertindak profesional dan proporsional. Yang kedua, menuntut kepada aparat penegak hukum tangkap dan adili Ahok. 3, meminta kepada TNI agar terus kawal kasus Ahok sampai dengan selesai. Yang keempat, kami warga Muslim Bekasi Raya tidak akan berhenti untuk terus beraksi. Unjuk rasa serupa juga dilakukan ribuan warga Muslim di Bogor, Jawa Barat. Massa melakukan long march dari Masjid Raya Bogor sampai Balai Kota Bogor. Mereka menuntut penegak hukum untuk mengadili Basuki Cahayapurnama. Selain itu, massa juga memberikan berkas terkait penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok kepada Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto untuk selanjutnya diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo. Rahmat Lewis Majid, Ayatullah Humaini, JAK TV.